Apa keutamaannya kalau dilakukan? Banyak keutamaan. Tapi setidaknya kita ambil suatu riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan atau ditulis oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini hadis hasan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla. Tiada suatu amalan pun yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari nahar, ya, min hiraqati damin, melebihi dari menumpahkan darah binatang ternak. Jadi tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah untuk dilakukan oleh anak cucu Adam di hari itu, yauman nahari, di hari nahar, melebihi dibandingkan dengan menumpahkan darah binatang ternak untuk berkorban. Itu amalan paling dicintai oleh Allah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai lagi dari itu. Apa yang akan dia peroleh? Wa innahu la ya'ti, sesungguhnya la ya'ti, dia akan datang kelak yaumal qiyamati, di hari kiamat, biquruniha, dengan tanduk-tanduk binatang ternaknya, wa azlafiha, dan kuku-kuku binatang ternaknya, wa ash'ariha, dan bulu-bulu binatang ternaknya, wa inna dama, dan sesungguhnya darah itu, la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin, telah sampai terjatuh atau tiba di suatu tempat di sisi Allah, qabla an yaqa' 'alal ard, sebelum dia jatuh menimpa atau membasahi bumi. Begitu cepatnya, belum lagi dia memancar berserakan di bumi, sudah sampai dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, suatu tempat di sisi Allah. Tapi ingat, jangan lupakan ayat yang pertama, takwa perlu. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatibu biha nafsa, maka ikhlaskanlah dalam beramal, buatlah diri betul-betul ridha dengan amal itu, tidak mencari keridhaan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sanjungan, bukan untuk popularitas, apalagi kalau sekedar memenuhi janji politik atau untuk mencari jabatan politik di masa yang akan datang. Itu berbahaya itu. Perlu juga kita ingatkan, karena tidak lama lagi akan berpacu pula. Kadang ibadah ini sering menjadi alat bagi orang. Nah, itu saya rasa cukup menjadi targhiban, sebagai dorongan, ajakan kepada kita untuk mau berkorban. Dan banyak yang lainnya, dalil-dalil yang menunjukkan keutamaannya. Nah, dari petunjuk-petunjuk syariat dalam apa maksud, ya, maqasid yang dituju dan hikmah yang terkandung di balik amalan itu, setidaknya ada 4 hikmah yang bisa terbaca oleh kita. Kenapa disyariatkan berkorban? Yang pertama tadi adalah taqarruban ilallah. Kurban itu adalah untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla.
Itu jelas. Yang kedua, mengikuti jejak amal perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kisah penyembelihan Ismail alaihissalam. Jadi menghidupkan sunnah orang tua kita Nabi Ibrahim, bahkan sunnah anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memperselisihkan suatu perkara. Yang ketiga, sebagaimana dalam surat Al-Hajj tadi, wa at'imul ba'isal faqir, beri makanlah orang yang kesusahan dan orang yang fakir. Jelas hikmahnya adalah berbagi kasih dengan fuqara dan masakin, dan merupakan salah satu sistem jaminan sosial bagi umat Islam. Apalagi sekarang perlu peningkatan imun, jadi makanan mesti bergizi, kan begitu? Tapi kan tak ada orang berpitih membali na bergizi itu dah. Nah, jadi dalam suasana seperti ini, syariat berkorban terasa sekali faedahnya untuk kita bisa saling berbagi antar sesama. Dan tentu hikmah yang berikutnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah Dia limpahkan kepada kita semua. Yaitu minimal 4 itu hikmahnya. Bertaqarrub, menghidupkan sunnah, kemudian berikutnya berbagi dengan sesama, dan yang keempat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.